Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MedVelas. Saya Profesor Arif Haryalsam, Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Hari ini saya akan membicarakan suatu topik yang penting, bagaimana hikmah Ramadan agar kita bisa mengontrol berat badan kita. Dalam acara Fitrah, Fit Ramadan, season ketiga. Oke, sebelum kita membahas lebih detail bagaimana hikmah Ramadan dengan pengontrol berat badan, kita mulai dulu dengan pengertian obesitas. Ya, kalau kita mau melihat apa sih per definisi obesitas ini ya. Jadi biasanya kita menggunakan parameter berat badan tinggi badan ya, yaitu dari angka berat badan tinggi badan kita bisa melihat indeks massa tubuh. Ya, kita tahu bahwa berat badan ya, kemudian dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat, keluarlah indeks massa tubuh. Nah, apabila seseorang indeks massa tubuhnya lebih dari 25, maka kita katakan overweight. Ya, ini kita menggunakan kriteria WHO. Kalau lebih dari 30 dia sudah obes. Ya, walaupun seringkali di dalam ngobrol-ngobrol gitu orang bilang obes. Itu sejatinya kalau memang benar-benar obesitas per definisi itu adalah di atas 30 indeks massa tubuhnya. Ya, kalau kita lihat apa sih dampaknya gitu ketika orang itu mengalami obesitas ya. Jadi yang jelas adalah bahwa obesitas itu terkait dengan berbagai macam penyakit ya, penyakit degeneratif yang selalu kita bilang begitu. Ya, biasanya dihubungkan dengan kejadian dari gangguan pada jantung ya, yang kita bilang penyakit jantung koroner, bisa berhubungan dengan stroke. Bahkan obesitas juga bisa berhubungan dengan kejadian kanker seperti misalnya kanker usus besar. Nah, obesitas juga dihubungkan dengan penimbunan lemak di berbagai organ, misalnya pada fatty liver, perlemakan hati, atau bisa juga misalnya pada penimbunan pada kantung empedu ya, atau terbentuk batu kantung empedu. Dan selain itu juga ketika obesitas itu berlangsung lama tentu juga bisa menyebabkan mudahnya terjadi yang kita bilang osteoartritis ya, suatu keadaan gangguan sendi degeneratif ya, atau orang awam bilang pengapuran. Itu hal-hal yang bisa berhubungan dengan obesitas. Ya, sekarang dalam suasana Ramadan ini tentu kita berharap kita lebih sehat, dan salah satu juga sebenarnya ini kesempatan buat sebagian masyarakat ya, terutama yang memang menjalani ibadah puasa untuk bisa mengontrol berat badannya. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan dalam puasa Ramadan ini kita hanya makan 2 kali. Jadi benar-benar nih harus dilaksanakan makan 2 kali. Dengan kita mengurangi makan yang tadinya 3 kali menjadi 2 kali, itu juga otomatis asupan kalori kita menjadi menurun, dan ini juga tentu akan membawa dampak buat terjadinya penurunan berat badan. Riset yang kami lakukan, kebetulan dilakukan pada tenaga medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ternyata menunjukkan bahwa pada orang-orang yang tetap bekerja sehari-hari ya, baik itu dokter, perawat, ahli gizi, ternyata setelah 14 jam mereka berpuasa dan ini berlangsung selama 1 bulan, kita lihat apa yang terjadi penurunan berat badan ya, penurunan berat badan pada sebagian besar kasus, dan ternyata juga terjadi penurunan lemak tubuh. Nah, tetapi protein ya, massa proteinnya, tapi proteinnya itu tidak terganggu ya. Jadi artinya apa? Justru puasa memberikan hal yang positif buat orang-orang, terutama orang-orang yang memang sudah mengalami keadaan obesitas atau overweight. Ya, apakah semua orang yang berpuasa itu otomatis menjadi berat badannya turun? Tidak juga. Ini kebetulan saya juga sedang melakukan survei kecil-kecilan, udah lebih dari 1000-an orang yang ikut survei saya. Setelah 15 hari berpuasa ini ternyata
juga tidak 100% ya, bahkan hanya sekitar 60% dari mereka yang menyampaikan berat badannya turun. Ya, bahkan 15-20% itu bilang berat badannya malah naik gitu ya. Ya, dan sekitar 20% ya yang bilang berat badannya tetap. Jadi kembali lagi, disinilah poinnya, ketika kita diberi kesempatan untuk mengurangi makan kita, maka benar-benar harus mengurangi makan kita. Jadi artinya apa? Ketika kita memang tidak makan siang, bukan berarti makan siang kita digeser pada malam hari sehingga kita double pada malam hari. Jangan. Jadi tetap kita makan sahur, kemudian berbuka, berarti makan siang kita skip. Nah, di situ. Kalau kita melakukan itu dengan benar-benar seperti itu, mudah-mudahan berat badan kita menjadi turun. Karena kan sejatinya juga Allah mengingatkan bahwa jangan makan dan minum berlebih-lebihan. Jadi intinya di situ diberi kesempatan gitu. Jadi orang-orang yang tadi benar-benar mengurangi makannya dan juga tetap diharapkan pada saat malam hari ya tetap sholat taraweh, ibadah-ibadah sholatnya juga ditingkatkan. Kan sejatinya sholat itu kan melakukan gerakan-gerakan, ya artinya kita melakukan gerak-gerakan. Itu pun juga tentu menjadikan suatu exercise. Walaupun tetap tujuan kita sholat adalah beribadah. Itu merupakan hal yang wajib untuk kita lakukan. Tapi di dalam proses tersebut memang ada gerakan yang kita lakukan. Dan ini juga akhirnya juga berdampak positif untuk kita bisa mengontrol berat badan kita. Nah, ini yang penting sebenarnya, puasa Ramadan merupakan latihan buat kita semua. Jadi ini merupakan arena latihan untuk kita semua. Kita tadi sudah berhasil, misalnya insya Allah kita berhasil mengontrol berat badan kita. Nah, kondisi kita makan yang kita kurangi ini harusnya bisa dipertahankan setelah pasca Ramadan. Karena memang kebetulan riset yang saya lakukan itu 1 bulan setelah berpuasa, pasti sampel-sampel itu ya, artinya responden-responden penelitian saya itu ternyata berat badannya itu kembali normal lagi, lemak tubuhnya juga kembali normal lagi seperti sebelum berpuasa. Artinya upaya yang telah dilakukan sebulan penuh itu dalam 1 bulan berikutnya ternyata kembali lagi. Nah, ini yang harusnya kita hindarin. Oleh karena itu kesempatan kita melakukan latihan untuk mengurangi makan, terusnya ini juga kita pertahankan. Karena sejatinya tadi ketika orang mengalami berat badan berlebih itu sejatinya karena memang jumlah asupan makannya itu lebih banyak dari kalori yang dikeluarkan gitu ya. Jadi kalau kita benar-benar menjaga asupan makan kita, mengurangi makan kita, untuk orang-orang yang memang berusaha untuk menurunkan berat badan, ini adalah usaha bagaimana kita bisa menurunkan berat badan kita. Demikian beberapa informasi dari saya. Saya, Profesor Arif Fahri Alsam, mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.